Sebagai fans Harry Potter, gua adalah orang yang sangat menunggu mengenai versi remake ini. Meskipun gua lebih suka film versi lamanya dulu ya, karena film itu udah pernah menemani masa kecil gua dengan tema ala penyihir yang begitu kompleks dan juga penuh fantasi. Kali ini HBO Max serta Warner Bros udah meriliskan versi remake dari Harry Potter yang akhirnya dibuatkan series. Dan pada video kali ini, gue udah mengumpulkan berbagai macam easter eggs dan juga detail serta teori apa aja yang gue temukan kepada materi promosi Harry Potter yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, siapa sih yang gak kenal mengenai franchise Harry Potter ini? Dulu filmnya selalu diputar ke berbagai macam channel-channel TV di Indonesia ya. Entah di momen lebaran lah, momen Natal, tahun baru, selalu diputar berulang-ulang. Harry Potter ini merupakan karya legendaris yang ditulis oleh J.K. Rowling. Dan pendapatan novelnya aja udah sangat tinggi di era tahun 1990-an. Sampai akhirnya di era tahun 2000-an awal, Warner Bros membeli IP dari Harry Potter ini dan akan dibuatkan sebuah film live action. Dan J.K. Rowling sebagai penulisnya akan diberikan sebuah tanggung jawab untuk sebagai pemilik IP serta pemilihan castnya serta bagaimana bentuk ide kreatif yang akan ditujukan kepada serialnya Harry Potter di awal tahun 2000-an awal dulu ya. Nah, mungkin buat kamu-kamu nih para gen-gen sekarang yang belum tahu, jadi Harry Potter ini akan mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Harry Potter yang akan mengarungi petualangannya di sekolah sihir yang penuh dengan dunia fantasi seperti sapu terbang, mobil terbang, trik sihir, trik menghilang, dan berbagai macam trik-trik ala penyihir yang lainnya. Tetapi tanpa dia sadari, sebuah ancaman besar akan datang untuk menghantuinya. Sebenarnya plot ceritanya udah pernah kita lihat dengan jelas di versi filmnya yang pernah diperankan oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Grint sebagai Ron Weasley, dan Emma Watson sebagai Hermione Granger. Dan mereka bertiga adalah tokoh utama yang menjadi senter dalam kisah Harry Potter di 7 film lalu ya. Memang sempat dibuatkan kisah prequelnya yaitu Fantastic Beasts yang berlatar di dunia Harry Potter. Tapi sorry ya, untuk semua filmnya tidak laku semua dan pendapatannya anjlok banget di bioskop. Kacau banget tuh film tuh, aduh. Nah, pada pembuatan serial Harry Potter yang terbaru ini memang sempat menjadi sebuah bentuk kontroversi di kalangan para fans. Karena Harry Potter udah cukup dibuatkan film live actionnya sekali saja. Dan banyak fans Harry Potter yang gak setuju dan protes kepada HBO Max dan juga Warner Bros. Ditambah lagi ada aktor kulit hitam yang memerankan tokoh legendaris dalam dunia Harry Potter ini yang bernama Severus Snape. Dan hal itu masih menjadi sebuah bentuk kontroversial di kalangan para fans sampai sekarang. Bahkan gue pribadi aja kagak setuju men. Ya elah, Snape-nya jauh bener. Aduh. I told you. And you're going to start acting like one. There is nothing special about you. Di adegan awal ada penampakan rumah keluarga Dursley yang merupakan keluarga sepupunya Harry Potter sendiri yang memperlakukannya seperti anak nakal dan tidak terurus sama sekali. Bahkan si Harry ini aja tidur di bawah tangga, disiksa dan diperlakukan tidak adil secara mental dan fisik oleh keluarganya. Yang dimana kedua orang tua asli Harry Potter ini udah meninggal karena mereka berdua dibunuh oleh penguasa sihir gelapan yang sangat berbahaya dalam dunia sihir yang bernama Lord Voldemort. Dan ketika Voldemort ini akan membunuh Harry ketika dia masih kecil, kutukan itu akhirnya terpental akibat kasih sayang ibunya. Dan hal itu membuat si Voldemort ini kehilangan kekuatannya dan juga tubuhnya yang membuatnya seolah-olah sudah mati. Hal itulah yang akhirnya membuat nama Harry Potter ini jadi terkenal dalam dunia sihir. Dan dia dijuluki sebagai The Boy Who Lives alias anak yang bertahan hidup.
Lalu kita bisa melihat isi kamar Harry Potter ini, yang dimana konsep kamarnya di versi serial ini jauh lebih mengerikan ketimbang versi filmnya, yang dimana kasurnya tampak lebih tipis, bahkan tidak ada lampu sama sekali. Dan ruangannya juga jauh lebih sempit ketimbang versi filmnya, seolah-olah menegaskan bahwa kehidupan Harry Potter di versi serial ini akan jauh lebih brutal dan juga jauh lebih terintimidasi. Bahkan ada sebuah adegan ketika Harry Potter ini akan dibully oleh Dursley dan juga teman-temannya di sekolah di dunia manusia, yang dimana hal ini tidak pernah ada di versi filmnya, karena ini adalah hal yang ditulis kepada bagian novelnya saja, yang dimana sekolah Harry Potter di versi dunia manusia ini berlatar di Little Winging Primary School, yang jarak sekolahnya sangat dekat dengan jarak rumah paman dan juga bibinya. Lalu ada adegan Harry yang rambutnya dipotong dengan kasar oleh bibinya, yaitu Petunia, yang merupakan kakak tiri mendiang ibunya Harry sendiri, yang selalu menjatuhkan harga diri Harry dengan kasar dan juga tidak manusiawi. Hal ini dia lakukan karena dia adalah orang yang benci terhadap dunia sihir. Nah, sebenarnya keluarga Dursley ini udah tahu kalau kedua orang tua Harry ini adalah seorang penyihir, dan Petunia sejak kecil pernah mau masuk kepada dunia sihir, tetapi dia ditolak karena dia nggak punya potensi apa-apa terhadap kemampuan sihir. Alhasil dia menjadi iri kepada adiknya sendiri dan menjauh dari dunia sihir selama bertahun-tahun lamanya. Dan kita bisa melihat penampakan Petunia di versi serial ini, dia memiliki rambut pirang dan juga kurus. Dan hal ini persis kepada penggambaran novelnya, gak seperti versi film yang rambutnya hitam dan juga kecoklatan. Dan juga ada penampakan Uncle Vernon yang terkenal sangat galak dan juga abusive kepada Harry, yang dimana di versi serial ini dia tampak lebih kurus dan gak segemuk seperti versi filmnya. Dan sorry ya, untuk wajahnya, maaf ya, tidak intimidatif seperti versi film. Dan buat gue pribadi, Vernon di versi novel dan juga film itu adalah orang yang gemuk dan juga intimidatif, pak. Jadi pas gue ketika lihat di versi serial ini, maaf ya, itu beda banget sih. Ya ampun, kesel gue. Kemudian Harry mendapatkan surat dari sekolah Hogwarts kalau dia akan segera untuk masuk sekolah sihir. Dan penampakan suratnya juga sama seperti versi filmnya. Tapi by the way ya, di adegan ini dia masih mendapatkan satu surat doang, belum yang ribuan surat yang akan menyerang keluarga Dursley ini atas perintah dari Albus Dumbledore yang merupakan kepala sekolah Hogwarts. Your parents were the kindest. They were funny and clever. The next time I see you, Mr. Potter. Lalu ada adegan Harry yang dijemput oleh Hagrid untuk pergi ke sekolah Hogwarts menggunakan sebuah KRL kereta. Tapi anehnya, kalau ini adalah dunia manusia, harusnya semua orang di sekeliling mereka berdua ini akan menetap Hagrid sebagai orang yang aneh dan mereka akan sangat ketakutan. Karena memang Hagrid ini merupakan ras Bigfoot yang tinggi dan besar secara tidak normal. Mungkin ya, tapi sepertinya mereka berdua ini udah berada dalam dunia sihir dan mereka semuanya tampak biasa saja ya. Nah, di sini Harry berusaha mencari tahu siapakah kedua orang tua aslinya dan kenapa dia harus hidup bersama juga dengan keluarga si Dursley ini. Dan hal itu akhirnya diceritakan oleh Hagrid sendiri yang berkata bahwa kedua orang tua Harry Potter ini adalah orang yang sangat baik banget dan bahkan mereka berdua pernah menolongnya dulu. Nah, sebenarnya kisah Hagrid ini diambil langsung dari versi novelnya, dikarenakan James dan juga Lily ini merupakan anggota Order of the Phoenix, sebuah perkumpulan untuk melawan Lord Voldemort di masa First Wizarding War alias perang penyihir pertama. Dan perang itu bisa terjadi dikarenakan Lord Voldemort ingin menguasai dunia sihir, bahkan juga dunia manusia non penyihir alias dunia Muggle. Di situ Voldemort membentuk banyak banget pasukan untuk menguasai dunia sihir yang bernama Death Eaters. Kemudian ada bekas luka alias tanda kutukan di dahi Harry yang berbentuk seperti petir, yang dimana hal ini sebagai tanda bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari sihir pembunuh Voldemort ketika dia berusaha membunuh Harry sejak dia masih bayi. Lalu akhirnya Harry sampai ke stasiun kereta api untuk mencari pintu ke dunia sihir.
Dan di sini terlihat ya kalau Harry ini membawa burung hantu peliharaannya yang bernama Hedwig. Nah, di adegan ini Harry mencari petunjuk kemanakah pintu masuk ke dunia sihir, yang dimana clue-nya berada di peron 93/4, yang dimana peron itu tersembunyi di stasiun King Cross Station, yang dimana mereka harus berlari menembus dinding untuk mencapai ke dunia sihir tersebut. Kemudian ada penampakan keluarga Weasley, yang dimana di sini kita bisa melihat ya ada si Ron Weasley yang memeluk ibunya, yaitu adalah Molly Weasley yang mengantarkan anaknya untuk bersekolah di sekolah Hogwarts. Nah, di sini Harry akhirnya menatap Ron dengan tatapan yang sangat sedih karena memang dia nggak pernah mengalami kasih sayang dari seorang ibu. Apalagi Harry selalu diperlakukan seperti pembantu di rumah keluarganya sendiri. I think we can expect great things from you. Akhirnya mereka sampai ke sekolah Hogwarts, yang dimana Hagrid sebagai penjaga sekolah akan menjemput semua para siswa-siswi ini di tahun pertamanya untuk masuk pertama kali ke kastil Hogwarts, yang dimana mereka harus melewati sebuah hutan, dan hal ini persis kepada versi film dan juga novelnya. Lalu sampailah ke aula pertama di sekolah Hogwarts, dan di depannya ada penampakan Profesor McGonagall yang merupakan kepala asrama Gryffindor. Nah, mungkin buat kamu-kamu nih yang belum tahu, jadi di sekolah Hogwarts ini didirikan oleh 4 orang sakti. Yang pertama adalah Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan juga Slytherin. Dan akhirnya nama mereka berempat ini dijadikan sebagai nama asrama di sekolah Hogwarts ini untuk menghormati jasa mereka. Dan semua para anak-anak ini akan dimasukkan ke asrama ini setelah mereka akhirnya diseleksi oleh topi seleksi sesuai kepribadian mereka masing-masing. Gryffindor! Slytherin! Not Slytherin, eh? Gryffindor! Lalu ada penampakan Garrick Ollivander yang merupakan orang yang menjual semua tongkat sihir, dan disinilah Harry mendapatkan tongkat pertamanya sebagai penyihir generasi baru saat itu. Dan by the way, tongkat sihir Harry Potter ini merupakan saudara dari tongkat sihir yang dimiliki oleh Voldemort, dan hal ini pernah di-spill oleh si Ollivander sendiri ketika Harry Potter memesan tongkat sihir pertamanya di tahun pertama di film tersebut. When its brother gave you that scar. Kemudian ada penampakan dari Draco Malfoy dengan para gengnya seperti ada Crabbe, Goyle, dan juga Pansy Parkinson. Dan mereka semua dikenal sebagai geng pembuli yang suka membuli setiap anak-anak culun di Hogwarts selain dari anak-anak Slytherin. Nah, untuk penampakan Draco Malfoy di tahun pertama ini memang untuk stylenya gak seculun seperti versi filmnya dulu yang diperankan oleh Tom Felton. Tapi kita bisa melihat untuk mimiknya, bahkan wajahnya, bahkan sombongnya juga masih searogan seperti versi zaman-zamannya Tom Felton dulu ya. Jadi gua suka sih mengenai penggambaran si Draco Malfoy dan juga para gengnya lebih akurat novel di versi serial yang satu ini. Lalu ada adegan Harry dan juga Ron yang akhirnya mendapatkan sapu Nimbus 2000, yang dimana sebenarnya sapu ini merupakan sapu tercepat untuk lomba turnamen Quidditch di sekolah Hogwarts. Dan sinilah akhirnya Harry akan bertarung dengan si Draco Malfoy di turnamen tersebut. Kemudian ada kelas dari Profesor Madame Sprout yang ahli dalam bidang herbologi alias ilmu tumbuhan sihir, yang dimana setiap siswa akan diberikan sebuah satu pot dan disuruh mencabut jamur hidup di dalamnya, yang dimana adegan ini harusnya akan terjadi kepada film keduanya yang berjudul Chamber of the Secrets. Lalu ada penampakan dari Severus Snape yang diperankan oleh Papa Ezidue, yang sampai sekarang masih menjadi sebuah bentuk kontroversial di kalangan para fans. Yang pertanyaannya, kenapa dia diperankan oleh aktor berkulit hitam? Karena hal ini by the way jelas berbeda banget di versi novelnya karya J.K. Rowling sendiri.
Severus Snape di versi novel itu digambarkan dengan kulit putih pucat dan wajahnya yang begitu dingin. Sedangkan di versi project ini dia dibuatkan orang kulit hitam. Loh kok beda? Loh kok beda? Nah kan? Dan hal ini sampai dihujat oleh berbagai para fans Harry Potter di seluruh dunia. Karena mohon maaf ya, tokoh Snape ini merupakan tokoh paling legend di dunia Harry Potter. Dan lo merusak dia dengan tokoh orang kulit hitam. Siapa casternya nih? Kacau banget tuh. Aduh, kacau. Dan akhirnya pas gua cari lagi mengenai semua bentuk informasinya, ternyata alasannya adalah untuk diversity. Karena kebanyakan semua tokoh-tokoh di versi dunia Harry Potter ini, mereka semua adalah orang kulit putih dan tidak ada orang kulit hitam. Makanya mereka ngide pakai Severus Snape sebagai tokoh kulit hitam demi kepentingan diversity alias perbedaan ras. Tapi ya nggak gitu juga kali. Artinya apa? Artinya hal ini udah beda dengan apa yang dilaporkan oleh HBO Max dan juga Warner Bros. Bahwa katanya mereka akan mengikuti versi novelnya. Sedangkan Snape ini aja kagak pak. Ya ampun, kesel gua. Maaf ya, gua adalah orang yang tidak setuju men. Kesel, aduh. Silence would be on the train home tonight. Kemudian ada penamakan Albus Dumbledore. Namun first looknya ini terlihat dia memakai sebuah bentuk jubah merah gelap seperti pakaiannya dalam film Harry Potter pertama dan tampak berjanggut putih panjang. Yang dimana first looknya ini membuat kita callback kepada versi film pertamanya dulu yang diperankan oleh mendiang Richard Harris. Dan di adegan terakhir, Ron bertanya kepada Harry Potter apakah dia adalah Harry Potter yang asli, dan Harry akhirnya menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan sebuah bentuk bekas lukanya di bagian dahinya tersebut. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada versi filmnya, yang dimana Ron akhirnya pertama kali ketemu dengan Harry dan juga Hermione di kereta tersebut. Lalu adegan ini diakhiri dengan judul Harry Potter and the Philosopher's Stone yang akan siap tayang di Desember tahun 2026 di platform streaming HBO Max. Wow, siap-siap ya semua Potterhead di seluruh dunia. Kita akan segera menikmati semua kisah Harry Potter yang akhirnya di remake kembali kepada serial HBO Max yang satu ini. Dan bisa kita lihat ya apakah ini akan sesuai kepada versi novelnya atau kagak nih. Waduh, kita tunggu aja ya. Oke, tadi itu merupakan sebuah breakdown dari teaser trailer Harry Potter versi HBO Max ini. Are you really Harry Potter? Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.